warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Cynthia Ewika akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang problem based learning. Nah, problem based learning itu adalah sebuah model pembelajaran yang berorientasi untuk memecahkan masalah. Problem based learning itu sebagai model pembelajaran yang berusaha meneguhkan berbagai situasi yang bermasalah, yang autentik dan bermakna kepada siswa, dan juga dapat difungsikan dalam melakukan penyelidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari problem based learning. Yang pertama yaitu keterampilan-keterampilan itu dapat dimanfaatkan untuk belajar mandiri. Nah, yang kedua yaitu ada siswa dapat belajar berperan menjadi orang lebih dewasa. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik dari problem based learning. Nah, yang pertama yaitu proses pembelajaran itu dapat bersifat student centered. Nah, yang kedua proses pembelajaran berlangsung pada kelompok kecil. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, yang keempat, permasalahan yang disajikan merupakan stimulus pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi baru dapat diperoleh dari belajar secara mandiri. Nah, kemudian ada masalah yang merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Nah, kemudian ada permasalahan yang membutuhkan perspektif ganda. Nah, belajar mengarahkan diri menjadi hal yang lebih utama. Nah, selanjutnya yaitu ada belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Nah, kemudian keterbukaan proses dalam PBM atau pembelajaran berbasis masalah itu meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Problem based learning itu juga melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, siswa dapat merumuskan masalah. Yang kedua itu siswa dapat menganalisis masalah. Yang ketiga, siswa dapat mengumpulkan data. Yang keempat, siswa dapat merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, yang kelima, siswa dapat mendefinisikan masalah. Yang keenam, siswa dapat mendiagnosis masalah, yaitu dapat menentukan sebab-sebab terjadinya masalah. Nah, yang ketujuh, siswa dapat merumuskan alternatif strategi. Nah, yang kedelapan, siswa dapat melakukan evaluasi, menyadari masalah, merumuskan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian masalah. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cynthia Ewika. Terima kasih. Kelas saya Cynthia Ewika Anastasia akan melanjutkan kembali penjelasan dari saudari Santi, yaitu ada teori belajar yang melandasi pendekatan problem based learning. Yang pertama ada teori belajar bermakna dari David Ausubel, yaitu yang membedakan antara teori belajar bermakna dengan menghafal. Lalu ada teori belajar Vygotsky, yaitu tentang individu berhadapan langsung dengan masalah dan berusaha sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu ada teori belajar Jerome Bruner, yang itu penemuan kembali secara aktif oleh manusia itu sendiri dengan sendirinya. Lalu ada peran guru dalam pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama yaitu menyiapkan perangkat berpikir siswa. Lalu yang kedua memberikan kesempatan peserta didik menambah kemampuan menemukan dan kecerdasannya sendiri. Lalu memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan autentik. Lalu yang selanjutnya yaitu memfasilitasi penyelidikan dan mendukung yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Kemudian memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Lalu ada metode pengajaran dalam sistem based learning, yaitu dalam tahap pembelajaran masalah ketika kelas sedang memecahkan masalah,
Guru bertindak pemandu atau fasilitator. Guru mengatur klimaks, membantu siswa untuk terhubung ke permasalahan, mengatur struktur kerja, mengulas permasalahan siswa, mengulas kembali permasalahan siswa, lalu memfasilitasi produksi atau kinerja dan mendorongnya untuk menemukan solusi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari problem based learning. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Lalu yang kedua yaitu pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Nah, yang keempat yaitu ada melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh peserta didik. Lalu, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Di samping kelebihan dari problem based learning, itu juga terdapat yang namanya kekurangan. Adapun kekurangan dari problem based learning ini, yang pertama yaitu tanpa pemahaman, mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Lalu yang kedua yaitu keberhasilan strategi pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Lalu yang terakhir, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan diri, maka sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang problem based learning. Terima kasih.